Maaf. Dengarkan dulu penjelasanku, Ibunda Neng. Saya rasa Anda salah pengertian. Anda seharusnya mengajarkan anak tata krama. Tahu gak? Dari tadi anak Anda ngompor-ngomporin anak lain buat ngejek ibuku. Dan itu dengan kata-kata yang tidak sopan. Jujur saja, aku gak mau ulang hal ini lagi. Jadi tolong, demi kenyamanan bersama, tolong nasihati anak Anda. Kalau gue ingat kejadian saat itu ya, gue ngerasa bangga aja karena gue bisa ngebela nyokap gue gitu. Selama ini nyokap gue ngebelain gue terus, dan sekalinya gue bisa ngebelain nyokap gue di depan orang-orang, ngasih tau ke mereka kalau itu bukan penyakit kutukan segala macam. Gue berdiri di sisi nyokap gue di mana nggak ada orang yang mau ngebelain, itu tuh bangga banget. Udah kayak satria kecil lah istilahnya. Waktu itu pernah mama pulang haji, dia tuh ngedrop banget, capek banget karena diforsir habis-habisan. Dan begitu pulang, dia tuh entah ke mall, entah apa, ada kegiatan apa gitu yang seharian langsung dari bandara langsung ada kegiatan. Dan nyampe sini bener tidur, gak bergerak-gerak lagi, gak bisa ngapa-ngapain. Jadi semalaman itu cuma teriak-teriak butet gitu-gitu aja, dia minta minum, minta apa-apa gitu. Jadi ya sempet lah seminggu di rumah saya nyuci baju dia, makain baju, ngasih minum, mandiin, ngantar kamar mandi gitu-gitu. Baru-baru ini ada kejadian kecelakaan gitu. Sebenarnya penyebabnya gue bawa motor dan sambil nyanyi-nyanyi dengan gigi 4. Kecepatan berapa ya? Entah 80, entah 60 di gang kecil gitu. Terus mama udah peringatin sih dari awal, jangan cepet-cepet. Dan karena gigi 4 juga kan rada los gitu kan. Terus tiba-tiba ada satu mobil, dia tuh berniat kayak mobil dari arah seberangan gitu, niatnya ngebalap yang di depannya gitu. Jadi ngambil jatah jalanan gue, dan di sebelah gue ya di depan gue juga ada parit gede gitu. Karena gue nggak bisa ngeremnya juga, gue udah ikhlasin sih, ya udahlah jatuh. Tapi gue lupa kalau misalnya gue bawa nyokap, jadi tau gue bilang mau pusing. Terus ketika gue ngeliat nyokap gue, gila lebih parah lagi karena di kepala tuh benjolnya gede banget. Dan ketika gue membantu mengangkat nyokap gue, dia sama sekali lupa gue siapa. Dia nanya, ini siapa? Kita mau kemana? Ini siapa? Ini di mana? Gitu-gitu aja nanyanya. Dan sumpah gue ngerasa bersalah banget karena gue juga penyebabnya, dan gue nyanyi-nyanyi juga. Gue nggak dengerin juga kata nyokap gue untuk jangan cepet-cepet gitu deh. Ya kebetulan waktu itu mama cuma bawa 20.000. Untungnya ada ATM, dan ATM itu isinya cukupnya tuh cuma buat konsultasi dokter waktu itu aja. Jadi pas gue bawa dia ke dokter yang di daerah sini, ya cukup buat ngedebet doang. Terus gue bingung dengan 20.000 gue mau kemana gitu. Ketika gue nengok ke nyokap gue yang matanya udah setengah merem setengah melek sambil tidak gitu, gue gila, kalau mati gue bunuh diri aja saat ini juga. Karena gila aja selama ini tuh gue berusaha nge-keep banget nyokap gue supaya nggak ada kejadian apa-apa, supaya nggak terjadi apa-apa. Dan sekarang malah gue sendiri gitu yang nyakitin nyokap gue. Dan saya gila, kalau ada pisau waktu itu nggak enak banget rasanya. Setelah kejadian itu beberapa hari kemudian gue masih mimpi buruk lah, kayak keripit aja di otak, keputar lagi itu lagi gitu. Dan gue pengen banget balik ke momen ketika gue nggak bisa ngerem. Gue pengen banget ngerem gitu.